Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmatnya kita bisa berkumpul bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan selaku kita sebagai umatnya yang insya Allah selalu taat dan patuh pada ajarannya. Amin. Yang terhormat Bapak Agus Saiful Anwar, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah evaluasi pembelajaran SD, serta teman-teman yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kami bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Saya, Najma Nur Fitriana, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengukuran ranah kognitif kepada Maulana Iqbal Lubabun Najib. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengukuran ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah ini berhubungan dengan kemampuan berpikir, yang dimana di dalamnya termasuk kepada kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang yang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Aspek kognitif terdiri atas 6 tingkatan aspek belajar yang berbeda-beda. Ke-6 tingkatan tersebut yaitu yang pertama, pengetahuan, hafalan atau ingatan. Adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau recall atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan adalah proses berpikir yang paling rendah. Yang selanjutnya yaitu pemahaman atau comprehension. Adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Artinya dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. Yang ketiga yaitu penerapan, application. Adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Penerapan ini merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman. Yang selanjutnya yaitu ada analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lainnya. Jenjang analisis adalah setingkat lebih tinggi ketimbang jenjang aplikasi. Yang selanjutnya yaitu sintesis. Adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi satu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Jenjang sintesis, jenjang ini kedudukannya setingkat lebih tinggi daripada jenjang analisis. Salah satu hasil belajar kognitif dari jenjang sintesis ini adalah peserta didik dapat menulis karangan tentang pentingnya kedisiplinan sebagaimana telah diajarkan oleh Islam.
Yang selanjutnya yaitu penilaian atau penghargaan ataupun evaluasi. Merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai, atau ide. Misalkan jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu yang terbaik dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Maulana Iqbal Lubabun Najib yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya mengenai pengukuran ranah afektif yang disampaikan oleh Saudari Regita Putri Pramesti. Kepadanya saya persilahkan. B. Pengukuran ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut attitude. Attitude adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang, suatu kecenderungan untuk bereaksi terhadap suatu perangsangan, atau situasi yang dihadapi. Ellis mengatakan bahwa sikap melibatkan beberapa pengetahuan tentang situasi. Namun, aspek yang paling esensi dalam sikap adalah adanya perasaan atau emosi, kecenderungan terhadap perbuatan yang berhubungan dengan pengetahuan. Pengukuran ranah afektif dapat diukur berdasarkan beberapa bentuk skala pengukuran, yaitu ada skala Likert, skala Thurston, skala diferensial, skala pilihan ganda, skala Goodman, dan pengukuran minat. Ciri-ciri pengukuran ranah afektif. Pemikiran atau perilaku harus memiliki dua kriteria untuk diklarifikasikan sebagai ranah afektif. Yang pertama, perilaku melibatkan perasaan dan emosi seseorang. Kedua, perilaku harus tipikal perilaku seseorang. Kriteria lain yang termasuk ranah afektif adalah intensitas, ranah dan target. Intensitas menyatakan derajat atau kekuatan dari perasaan. Beberapa perasaan lebih kuat daripada yang lain. Misalnya, cinta lebih kuat dari senang, dari suka atau senang. Ada 5 karakteristik afektif berdasarkan tujuan, yaitu sikap, minat, konsep, diri, nilai, dan moral. Terima kasih kepada Saudari Regita Putri Pramesti yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya mengenai pengukuran ranah psikomotorik yang disampaikan oleh Saudari Nia Melani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang pengukuran ranah psikomotor. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Nah, hasil belajar ranah psikomotor ini pertama kali dikemukakan oleh Simpson pada tahun 1956. Dia mengatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak individu. Sehingga yang dimaksud dengan keterampilan di sini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot, yang lazimnya biasa disebut dengan kegiatan jasmania seperti menulis, mengetik, olahraga, dan sebagainya. Namun keterampilan ini memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran yang tinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa yang menjadi sasaran utama dari psikomotor ini, yang pertama kemampuan otot lurik atau kemampuan untuk melakukan keterampilan khusus. Selanjutnya, pengukuran ciri-ciri dari ranah psikomotor. Selanjutnya, ciri-ciri pengukuran ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Ranah psikomotor ini adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya menulis, memukul, melompat, dan lain sebagainya. Nah, penilaian psikomotorik ini dapat dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan.
Observasi juga sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Dengan kata lain, observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar atau psikomotor, misalnya tingkah laku peserta didik, ketika praktik, kegiatan diskusi peserta didik, partisipasi peserta didik dalam simulasi, dan penggunaan ALINS ketika belajar. Terima kasih kepada Saudari Nia Melani yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kesimpulan, yaitu ranah kognitif adalah ranah yang mencangkup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang, yaitu 1. Receiving atau attending, 2. Responding atau jawaban, 3. Following atau penilaian, 4. Organization atau organisasi, kelima, karakteristik nilai atau internalisasi nilai. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar ranah psikomotor pertama kali ditemukan oleh Simpson yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif, karena dalam ranah afektif kemampuan yang diukur adalah menerima atau memperhatikan, merespon, menghargai, mengorganisasi. Sedangkan pengukuran ranah psikomotorik dilakukan terhadap hasil-hasil belajar yang berupa penampilan, yang merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan afektif. Hal ini dapat dilihat dari 2 hal, kemampuan otot lurik dan kemampuan melakukan keterampilan khusus. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.